Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewangga Alun Kalwakajaya dari Pendidikan Teknologi Informasi 2022C. Sekarang kita akan belajar bersama tentang standarisasi jaringan. Pertama adalah pengertian dari standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan adalah suatu protokol yang telah disepakati oleh industri jaringan dan disahkan oleh suatu organisasi standar. Standarisasi adalah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan lebih baik. Kemudian yang kedua adalah OSI layer. Open System Interconnection atau OSI adalah suatu konsep yang memungkinkan pertukaran informasi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer. Jadi OSI layer memungkinkan setiap pengguna untuk berkomunikasi dari jarak yang jauh. Pada OSI layer terdapat 7 lapisan yang setiap lapisannya mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Dimulai dari yang paling atas atau layer ke-7 yaitu application layer, kemudian presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link, dan juga terakhir physical layer. Kemudian transport layer. Ada dua protokol utama pada layer, yaitu Transmission Control Protocol atau TCP, dan yang kedua adalah User Datagram Control atau UDP. Dan berikut merupakan contoh dari transport layer. Dan berikut merupakan perbedaan dari TCP dan UDP. TCP membuat koneksi antara pengirim dan penerima, melakukan pengecekan kesalahan dan juga menjamin pengiriman paket data. Dan UDP tidak membuat koneksi atau menjamin pengiriman paket data. Kemudian jenis-jenis network protocol. Pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP, merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Kedua ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Kemudian ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP memiliki bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Kemudian ada Telecommunication Network atau Telnet, protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Kemudian File Transfer Protocol atau FTP, protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antara mesin-mesin dalam sebuah internet network. Kemudian Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP, protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya seperti file atau printer di dalam jaringan, baik di internet atau intranet. Kemudian Secure Socket Layer atau SSL, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL, Apache Linux dapat menggunakan perintah A2 Dismod. Kemudian Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini MRTNG, The Dude, dan lain-lain. Kemudian Secure Shell atau SSH, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh perintah SSH User IP Server. Kemudian Post Office Protocol version 3 atau POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Kemudian Internet Message Access Protocol atau IMAP, protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Kemudian Internet Control Message Protocol atau ICMP,
utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan, sebagai contoh, bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Kemudian, point-to-point protokol, protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Kemudian, Domain Name System atau DNS, Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Dan yang terakhir, HTTPS, versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.